Assalamualaikum Bu Suci, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak Stuti. Alhamdulillah ya, kelihatannya baik. Alhamdulillah. Agak capek sih, tapi alhamdulillah semua baik. Ya, nggak apa-apa. Yang penting baik-baik saja ya Ibu Suci ya. Iya, Ibu Suci lagi apa sekarang? baru pulang jemput anak-anak sekolah ini. Wah, lagi lelah-lelahnya ya Ibu Suci ya. Sudah pasti, sudah pasti. Dari sekolah langsung jemput anak-anak. Yang penting tetap sehat ya Ibu Suci ya, meski Iya, lagi banyak kegiatan. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Bagaimana sekarang keadaannya? Apa ada sesuatu atau ada masalah gitu yang dihadapi saat ini? Itu Dek, kemarin saya mau ngobrol ya, saya mau ngobrol. Tadi malam kan kita belum tuntas ya obrolan kita gitu, belum sampai pada intinya gitu. Boleh, boleh. Ini, Boleh Ibu Suci. Boleh. iya saya ingin ini menceritakan kondisi di sekolah saya itu ya. Eh, Sekolah saya, Intinya kenapa di sekolahnya Ibu Suci? jadi sekolah saya itu sebenarnya dulu termasuk salah satu sekolah dengan disiplin yang sangat bagus sekali ya, atau di Kabupaten Lombok Tengah gitu. Tapi terakhir-akhir ini setelah ada pergantian kepala sekolah, disip ada perubahan yang sangat mencolok ya, terutama dalam hal disiplin gitu. Jadi perubahan ini bukan perubahan ke arah yang lebih positif, tapi menurunnya disiplin anak-anak gitu, terutama masalah disiplin ketika jam kosong sama pakaian ya. Pakaian sama penampilan. Jadi pakaiannya itu kacau gitu, penampilannya juga kayak bule gitu. Jadi kondisi ini sangat mengganggu buat saya gitu. Secara pribadi dan teman-teman yang lain juga sepertinya sama dengan saya, Bu Astuti. Terus dari keadaan yang mengganggu itu apa yang ingin Ibu Suci apa yang Ibu Suci inginkan gitu dari munculnya rasa yang mengganggu terhadap eh, sikap dan sifat anak-anak ini. Saya sebenarnya ingin berbuat banyak ya untuk sekolah itu gitu, terutama ingin membantu anak-anak ya, ingin menertibkan anak-anak ya, terutama tadi tuh masalah kedisiplinan itu gitu. Jadi saya sangat ingin sekali sekolah itu kembali ke sebelum ada pergantian kepala sekolah gitu. Anak-anak tertib, berpakaian, anak-anak memiliki penampilan yang rapi, rambut semua hitam, dicukur rapi, terus nggak ada yang berkeliaran di saat jam belajar walaupun ada kelas yang kosong gitu. Begitu Mbak Suti. Eh, Kira-kira apa ya yang menjadi faktor, yang menjadi penyebab gitu anak-anak ini tidak patuh terhadap eh, apa ya mungkin keseragaman yang sudah ditentukan mungkin ya yang sudah ditentukan oleh sekolah dan mencat rambutnya yang seperti itu mungkin apa tuh yang menjadi faktor utamanya begitu kira-kira. Ini banyak faktor ya.
Sebenarnya itu yang membuat saya itu bingung Bu Astrid ya. Jadi banyak faktor yang membuat anak-anak seperti ini gitu. Jadi kami guru hanya bisa mengeluh gitu ya melihat kondisi ini gitu. Yang pemegang pemegang kebijakan itu AB dan seolah-olah melakukan pembiaran terhadap perilaku anak-anak seperti itu gitu. Jadi ketika anak-anak ini rambutnya merah, dicat warna-warni, itu pihak sekolah tidak menegur gitu. Bahkan ketika kita guru ya mengatakan hal tersebut ke kepala sekolah dan wakaf kesiswaan, jadi beliau berdua hanya bilang, aduh kita serba salah gitu ya. Kita serba salah nih. Kita mau hukum takut kena apa? Kena sanksi gitu. Kan pernah ada kan kasus di Bima gitu kan yang anak disuruh sholat kemudian akhirnya dilaporkan ke polisi gitu ya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh kepala sekolah gitu. Jadi hal apa kekhawatiran untuk mendapat sanksi ini menyebabkan pihak sekolah tidak berani menegakkan eh, disiplin itu gitu dari dari pihak sekolah terutama kepala sekolah dan yang di bawah-bawahnya waka-waka itu tidak wakil-wakil kepala sekolah itu tidak melakukan tindakan akhirnya teman-teman guru pun melakukan pembiaran gitu jadi mereka bilang ah percuma juga ditegur paling kalau kita kasih sanksi nanti kita yang ditegur sama kepala sekolah jadi seperti itu Bu Emangnya tidak Astuti. ada upaya sama sekali gitu Ibu dari pihak sekolah gitu? Masa harus dibiarkan begitu saja? Apakah dari awal itu tidak ada komitmen bersama orang tua mungkin yang bisa mengawasi begitu kan di saat anak-anak berangkat ke sekolah mungkin orang tuanya di rumah bisa membantu mengingatkan seragamnya untuk hari ini gitu atau apakah tidak ada gitu Ibu dari pihak eh, biasanya tuh kan di kelas ada ini kan Bu, ada WA grup kelas gitu misalnya. Apakah tidak ada upaya dari guru kelasnya gitu Ibu untuk mengingatkan atau bagaimana? Ada beberapa ini ya dilema juga masalahnya di sekolah saya itu Mbak Suti ya. Kenapa dikatakan dilema? Karena sebagian besar anak-anak itu tidak tinggal bersama orang tuanya. Jadi hampir 70 hampir 80% mereka tidak tinggal sama orang tuanya gitu. Emang orang Dan tuanya pada kemana Ibu Suci? ada yang pergi TKI, ada yang TKW, ada yang bercerai. Nah, ketika saya pernah mengumpulkan anak-anak, kemudian membuat forum dan meminta anak-anak untuk mengumpulkan WA orang tuanya gitu. Dari 36 orang siswa saya itu hanya 9 orang yang punya HP ya, yang punya WA orang tuanya dan itu pun bukan orang tua gitu. Yang orang tua kayaknya ada 5 ya. Yang empatnya itu kakaknya pamannya gitu. Jadi ini yang membuat kita agak susah untuk berkoordinasi dengan wali murid. Terus dari situasi ini apa yang Ibu Suci inginkan gitu? Jadi seperti saya bilang tadi itu saya ingin sekolah melakukan tindakan tegas ya, melakukan tindakan tegas, membuat aturan yang jelas gitu. Biar anak-anak ini disiplin kembali seperti dulu gitu. Toh juga dulu pernah kan kita disiplin gitu kan. Nah, walaupun tanpa melibatkan orang tua kita pernah disiplin gitu. Nah, saya ingin sekali masa-masa itu kembali lagi. Jadi anak-anak bisa ke sekolah dengan tepat waktu, tidak berkeliaran, terus rambutnya rapi, pakaiannya juga rapi, memakai pakaian sesuai dengan harinya. Senin Selasa itu pakai putih abu, terus Rabu Kamis itu pakai pramuka, Jumat Sabtu itu pakai baju imtak gitu. Nggak kayak sekarang, Bu Astuti. Kalau sekarang itu hari Senin Selasa pakai abu. Ya nanti hari Rabu itu pakai penumpangnya seharusnya tapi ada pakai imtak gitu. Nah di hari Sabtu harusnya pakai imtak atau olahraga itu mereka pakai pramuka gitu. Ini kan terlihat rancu ya, terlihat rancu dan tidak enak dipandang mata. Jadi saya ingin mereka kembali seperti sekolah-sekolah lain gitu, disiplin dari berpakaian, disiplin dari waktu, terus juga rapi berpenampilan seperti layaknya para pelajar di seluruh Indonesia. Itu Mbak Stuti. Oh iya, kira-kira menurut Ibu Suci
apa ya yang dapat Ibu Suci lakukan gitu supaya apa yang diinginkan Ibu Suci ini bisa tercapai gitu, terwujud gitu. Jadi ada beberapa rencana ya yang ada di kepala saya nih Bu Astuti ya, ada beberapa rencana yang ada di kepala saya. Yang pertama itu saya ingin mengajak teman-teman yang sevisi misi dengan saya gitu ya, visi misi dengan saya menghadap kepala sekolah gitu. Menghadap kepala sekolah, kemudian menceritakan keresahan kami gitu. Jadi saat ini mungkin kami tidak menegur karena ya tadi itu pihak sekolah yang menyatakan jangan gitu kan. Tapi sebenarnya kami resah, kami tidak nyaman dengan kondisi ini gitu. Dan yang itu yang pertama, jadi kami akan menghadap kepala sekolah, setelah menghadap kepala sekolah menceritakan keresahan kami. Terus yang kedua, setelah sharing dengan kepala sekolah, kami akan meminta kepala sekolah bahkan mungkin dalam tanda kasarnya gitu, saya akan memaksa kepala sekolah gitu untuk mengadakan rapat ya. Mengadakan rapat, mengumpulkan semua guru, kemudian kita akan membahas kondisi yang sudah carut marut ini gitu. Nah, bagi di rapat itu kita nanti akan menentukan sikap gitu kan, akan mengambil kesimpulan yang sama bahwa sudah saatnya kita kembali ke disiplin kita yang dulu gitu ya. Sudah saatnya kita harus menegakkan disiplin. Tuh yang kedua. Dan yang ketiga, saya berharap kepala sekolah itu akan membentuk tim ya, akan membentuk tim misalnya eh, kalau selama ini kan teman-teman itu bingung gitu. Kalau kita ngelapor itu hanya kepala sekolah saja. Terus kalau anak-anak ini siapa yang ngasih sanksi gitu kan mereka bingung gitu. Jadi saya ingin kepala sekolah itu membentuk tim ya, bentuk tim kedisiplinan ini selain selain apa? Selain tadi waka kesiswaan mungkin juga melibatkan dan bukan tapi harus melibatkan wali kelas gitu kan. Wali kelas sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab aturan-aturan yang akan kita sepakati di rapat itu gitu. Dan yang ketiga tentu di sini kita harus berkoordinasi dengan wali murid ya dengan orang tua gitu. Jadi walaupun mereka sedikit, walaupun mereka tidak semua bisa hadir gitu, tapi setidaknya kita sudah bisa melakukan sosialisasi tentang aturan sekolah, bagaimana mereka seharusnya berpakaian, bagaimana mereka seharusnya berpenampilan gitu. Itu yang ingin saya lakukan, rencana saya gitu, yang akan saya utarakan ke kepala sekolah. Gitu, Mbak Stuti. Oke, baik, baik Ibu Suci. Terus kira-kira Ibu Suci rencananya kapan nih kegiatan itu mau dilaksanakan atau mau mulai dilaksanakan gitu? Kira-kira kapan ini? Secepatnya Mbak Suti, karena sekarang kan di sekolah saya lagi ada perayaan ini ya, lagi P5 ya, makanya saya ini pulangnya telat gitu, karena hari ini pemilu. Kita sedang memilih ketua OSIS gitu kan. Nah, habis nanti hari Sabtu puncak dari P5, dan hari Senin itu kita sudah mulai belajar aktif kembali secara seperti biasa. Nah, nanti hari Senin insya Allah saya akan menghadap kepala sekolah bersama teman-teman yang memiliki visi dan misi dan harapan yang sama dengan saya. Kira-kira nih apa nih komitmen yang akan Ibu bangun gitu bersama timnya nanti agar misi Ibu ini bisa tercapai, Ibu Suci? Kita harus berkomitmen memiliki tanggung jawab yang sama ya, tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak ini gitu. Jadi perilaku anak-anak itu, kedisiplinan anak-anak itu, akhlak anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah dan wakil kesiswaan gitu dan wali kelasnya gitu, tapi itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai pendidik, sebagai penuntun anak-anak di sekolah. Begitu, Mbak. Oke, baik Ibu Suci. Saya cuma bisa mendoakan ya Ibu Suci ya, mudah-mudahan apa yang menjadi direncanakan oleh Ibu Suci nanti bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil gitu yang seperti yang Ibu Suci inginkan gitu. Mudah-mudahan Allahumma amin, amin. permasalahan ini bisa dipecahkan bersama gitu kan, biar yang menjadi keresahan Ibu Suci selama ini bisa teratasi bersama-sama dengan tim yang akan nanti Ibu Suci bangun gitu di sekolahnya. Terima kasih, amin, Allahumma amin. Makasih deh ya, makasih. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam, apa kabar? Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik Bu Suci. Gimana keadaan keluarga?
Alhamdulillah, alhamdulillah baik, sehat semuanya. Suami sehat. Alhamdulillah sehat, Bu Hmm, Suci. sehat. Nih pengantin baru. Kapan bulan madunya nih? Insya Allah. Ini tidak mengganggu ini Ibu Suci. Oh tidak, tidak, tidak. Sangat senang ya bisa silaturahim seperti itu. Alhamdulillah. Eh, Eh, saya sebenarnya pengen apa namanya curhat gitu kali ya sama Ibu Suci. Eh, apa ya? Ada sedikit permasalahan di kelas saya itu Bu Suci yang apa nih? ingin saya ceritakan gitu sama Ibu Hmm, Suci. oke, oke. Apa itu, Dek? Bisa diceritakan? Nih, apa Dan tema? ini selalu menjadi keresahan gitu buat saya ketika saya berada di dalam kelas gitu. Eh, Salah satu siswa saya gitu, eh, anak ini eh, bukan apa ya namanya terlalu apa dia ini terlalu aktif atau bagaimana gitu di dalam kelas. Setiap kali pembelajaran berlangsung, teman-temannya bisa menerima pelajaran dengan tertib gitu. Setelah saya ajak apa namanya melakukan apa namanya pembelajaran di dalam kelas gitu, anak ini selalu mencari perhatian kayaknya gitu Ibu Suci. Hmm, jadi anaknya hiperaktif ya? Iya, kadang kadang dia sendiri yang mondar-mandir gitu. Kadang dia suka mengganggu temannya di samping, malah kadang-kadang temannya yang lagi ngerjain tugas dia tarik-tarik tarik-tarik bukunya, dia tarik-tarik pulpennya gitu. Dan itu akan memicu uh, ketidaknyamanan gitu di dalam kelas. Tahu juga ya anak Jadi ini anak gitu. ini hiperaktif ya. Jadi emang beberapa anak-anak itu dalam kondisi seperti itu, Astuti ya, nggak bisa diam, terus apa suka mengganggu teman-temannya, bahkan lebih parahnya mereka tidak fokus ya saat belajar ya. Iya, bukan hanya tidak fokus, anak ini kayak mencari perhatian gitu, Bu Ya, Suci. Ada ada aja kemungkinan gitu kelakuannya gitu. cari Eh, Apa kadang-kadang anak ini mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar gitu. Eh, Tidak enak didengar sebagai selayaknya anak-anak gitu kan. Seharusnya mereka bisa berbicara dengan lebih santun gitu. Meskipun sama teman-temannya tidak menggunakan kata-kata jorok atau kata kasar begitu. Jadinya mengganggu sekali ini Bu Suci di dalam kelas ketika anak ini mengeluarkan kata-kata jorok atau kata-kata kasar terhadap teman-temannya yang lain gitu. Oke, jadi saya paham ya. Ya saya bisa gambarkan bagaimana kondisi kelas Bu Astuti dengan anak yang hiperaktif seperti itu cari perhatian kemudian mengganggu teman-temannya ya. Nah, sekarang Iya, yang Bu Astuti inginkan dari dari curhat-curhatan kita ini apa gitu? saya pengen gimana gitu anak ini ketika saya menegur dia paham gitu Ibu. Eh, Ketika saya memberikan uh, memberikan teguran gini ya nak, nggak boleh berkata kasar terhadap teman-temannya gitu. Anak ini mau nurut gitu, mau nurut dengan apa yang saya sampaikan gitu sama anak ini. Ketika dia mengganggu temannya gitu, ketika dia mundar mandir sendiri di dalam kelas, uh, dan saya memberikan pemahaman, saya pengennya anak ini nurut gitu ketika saya memberikan pemahaman kepada anak ini gitu. Jadi maksudnya ini Bu Astuti itu jadi saya bisa tangkap maksudnya gitu. Jadi maksudnya itu mungkin Ibu Astuti ingin membuat anak ini disiplin ya. Iya Di benar, mana ini ya disiplin, terus tertib dan bisa fokus belajar bersama teman-temannya ya. betul iya. Kira-kira kan kita pernah belajar tentang apa tentang kebutuhan dasar manusia ya.
Nah, mungkin kira-kira menurut Bu Astuti apa nih yang melatar belakangi anak ini kok bisa sampai seperti itu gitu? Saya pernah apa mencari tahu dari teman-temannya gitu. Kenapa anak ini kok seperti ini gitu. Ketika berada di kelas, ternyata setelah saya tahu anak ini ternyata anak broken home gitu. Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan perhatian mungkin Ibu Suci ya. Iya, jadi kurang perhatian ya, kurang perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya sudah tidak ini ya, Udah sudah berpisah. tidak ya sudah tidak bersatu ya, mereka berpisah gitu. Iya. Hanya itu yang kira-kira ada lagi nggak yang bisa mempengaruhi perilaku anak itu seperti itu, Mbak Suti? Apa hanya karena orang tuanya berpisah gitu, kemudian dia seperti itu, ataukah ada faktor lain yang menyebabkan dia bersikap seperti itu di kelas gitu? Eh, saya rasa anak ini cukup pintar, Bu Suci cukup pintar. Kalau dibilang anak ini mencari perhatian karena mungkin ya gurunya pengen dia lebih pengen gurunya lebih memberikan kedekatan buat dia mungkin atau apa gitu kan. Tapi nyatanya anak ini pintar kok, dia bisa memahami apa yang disampaikan. Cuman sikapnya ini yang aneh gitu, bukan aneh sih, apa gimana ya, dia ini kayak cari perhatian tuh kayak menimbulkan ketidaknyamanan di dalam kelas begitu. Oke, jadi anak ini broken, terus kurang perhatian, dan dia ingin mencari mencari perhatian dari Bu Astuti ya, ingin mencari Iya perhatian dari Bu mungkin, Astuti, juga dari teman-temannya ya. iya Kira-kira mungkin. kalau dari angka 1 sampai angka 10 itu dia di level mana anak ini? Apa ketidakaktifannya gitu? Ke Kayak tidak, apa? Maksudnya ke apa? Tidak bisa diamnya itu hiperaktifnya itu ada di level berapa dia, Mbak Astuti? mungkin anak ini udah di level 8 hampir 9. Dia ini Parah ya. pintar sebenarnya, dia ini pintar sebenarnya, cuman dikit-dikit ganggu temannya gitu. Lagi isi tugas, lagi diberikan tugas, mengerjakan tugas, dikit-dikit dia tarik bukunya gitu, dikit-dikit dia sengaja ngambil pulpennya gitu, yang menimbulkan teman-temannya di samping tuh, Bu, pulpennya diambil sama ego gitu. Bu, bukunya ditarik sama ego. Jadi ada keluhan-keluhan setiap hari gitu dari anak-anak yang lain dari sikap anak ini gitu. Jadi salah Bu Astuti maunya anak ini gimana? Saya pengen anak ini apa namanya, dia bisa tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu. Dia benar-benar fokus dengan pelajaran yang diterimanya gitu dan bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan tertib bersama teman-teman yang lain. Begitu yang saya inginkan Ibu Suci. Jadi Ibu ingin anak-anak ini tertib ya, seperti teman-teman yang lain, bisa disiplin seperti teman-teman yang lain. Nah, kira-kira apa rencana Ibu Astuti untuk mewujudkan keinginan Ibu Astuti Rencananya barusan sih, itu? rencananya saya ingin uh, menjalin kedekatan lebih erat lagi sama anak ini gitu. Saya ingin berbicara lebih intens lagi gitu sama anak ini. Saya ingin memberikan pendekatan mungkin dengan cara yang kemarin seperti yang udah kita pelajari kemarin secara segitiga restitusi, mungkin itu bisa nanti Ya, bisa saya gunakan gitu untuk melakukan pendekatan terhadap anak ini. ada lagi nggak selain itu, Mas? Terus yang kedua mungkin nanti saya akan mengajak ini berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah atau orang tua walinya di rumah yang tinggal bersama anak ini gitu. Saya pengen
berkolaborasi saja dengan orang tua walinya yang tinggal bersama anak ini, mungkin dia tinggal sama neneknya atau apa, bibinya mungkin di rumahnya itu. Saya ingin mengunjungi rumahnya, Bu. Saya ingin pastikan, benar-benar pastikan bagaimana keadaan ini, anak ini di rumahnya gitu. Dan juga saya ingin memberikan apa ya namanya, mengajak kerjasama gitu bersama orang tuanya agar anak ini bisa diperhatikan dengan lebih lagi gitu, agar anak ini bisa apa ya namanya, tidak cari perhatian lagi gitu, jadi kasih sayangnya terpenuhi gitu. Dan mungkin saya akan memberikan juga perhatian, mungkin tidak secara cara yang gimana-gimana gitu, untuk apa yang namanya, memenuhi perhatian yang dia inginkan mungkin. Begitu mungkin Ibu Suci. Kondisi ini sebenarnya Bu Astut ya, sama juga kayak di sekolah saya gitu ya, kayak anak-anak cari perhatian itu, ya tidak bisa diam itu karena cari perhatian gitu ya, dan memang mereka butuh ya, butuh perhatian. Jadi, rencana Bu Astuti tadi, Ibu Astuti akan berkomunikasi ya dengan wali mereka, terus Bu Astuti akan memberikan perhatian yang lebih kepada mereka agar mereka mendapatkan Iya, apa yang mereka butuhkan, yang tidak mereka dapatkan di rumah ya, mereka iya, bisa dapatkan di sekolah gitu. Nah, kan ini Bu Astuti nggak bisa apa, kayak nggak bisa sendiri ya. Nah, iya, maksudnya untuk menuntun anak ini gitu, kita perlu bekerja sama selain dengan apa, selain dengan tadi walinya juga dengan pihak sekolah gitu. Kira-kira, siapa nih yang mau Ibu Astuti libatkan dalam apa, rencana Bu Astuti ini gitu? yang ingin saya ajak berkolaborasi mungkin, kebetulan saya di kelas itu bukan wali kelas ya Bu, tapi saya adalah guru pendampingnya. Mungkin bersama dengan wali kelas mungkin kita bisa sama-sama apa namanya, melakukan pendekatan terhadap anak ini, berkolaborasi mungkin dengan guru-guru yang lain yang bisa membantu saya apa, memberikan saran gitu, bagaimana caranya gitu saya bisa menghadapi anak ini. Mungkin dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain mungkin ada yang menjadi masukan buat diri saya dan menjadi acuan buat saya untuk menghadapi anak ini. Ya doakan ya, mudah-mudahan kolaborasinya, mudah-mudahan kerjasamanya, mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa segera apa, bisa terlaksana sesuai dengan rencana gitu ya, dan ini mendesak kayaknya ya. Jadi ini Iya, iya Bu ini Suci. mendesak gitu, kalau dibiarkan lama-lama nanti akan semakin mengganggu teman-temannya gitu. Nah, kira-kira, kapan nih aksinya Bu Astuti nih, merealisasikan Uh, aksi Bu Astuti ini? Besok juga saya akan segera menghubungi gitu, mengunjungi rumahnya. Sebisa mungkin saya segera mengunjungi rumahnya dan saya bisa juga berkomunikasi sama wali kelas saya, juga teman-teman rekan-rekan guru yang lain. Mungkin nanti kita akan melakukan diskusi kecil gitu, diskusi kecil bersama teman-teman sejawat nanti agar bisa sering-seringlah gitu pengalaman-pengalaman beliau gitu ketika menghadapi anak seperti ini gitu. Dan mungkin mudah-mudahan dari diskusi nanti saya bisa mendapatkan apa namanya, cara yang lebih bagus, teknik yang lebih bagus, strategis yang lebih bagus untuk menghadapi anak ini agar dia agar saya bisa mendapatkan cara apa namanya, pendekatan yang lebih baik terhadap anak ini dan juga saya bisa memahami gitu apa yang diinginkan anak ini, berkolaborasi dengan orang tua mungkin nanti akan menemukan titik terangnya gitu bagaimana cara menghadapi anak ini agar dia mau nurut ketika kita memberikan teguran, kita memberikan nasihat gitu. Ketika kita dan juga mungkin anak ini bisa berubah sedikit demi sedikit mungkin ya, berubah Amin, sedikit demi amin, sedikit, amin, amin, lebih tertib di dalam kelasnya dan tidak mengganggu amin. ketika saat pembelajaran berlangsung.
Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ya apa yang diharapkan bisa tercapai dan kita terus semangat untuk mendidik anak bangsa ya menjadi Semangat, anak yang semangat, lebih semangat, Ibu baik. Suci, semangat. Kita saling doakan ya, Dek ya. Iya, iya, iya. Doakan saya juga di Lombok gitu biar Insyaallah, insyaallah. anak bangsa terutama Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi pembelajar yang lebih baik bersaing dengan pelajar-pelajar dari seluruh Indonesia karena Amin, kita amin, ini amin. termasuk daerah tertinggal nih. Jadi Amin, memang amin. kita harus ekstra ya, Iya, ekstra meluangkan waktu pikiran kita untuk menuntun mereka menjadi lebih baik. amin, amin.